أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin Allahumma afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin Allahumma faqqihna fid din Allahumma 'allimna al-kitab Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadalal muslimin wansuril mustada'afina minal mu'minin wa ayyidna bi ruhim minka ya arhamar rahimin Allahumma asfil mardha minna wa min jami'il muslimin Allahumma asfil mardha minna wa min jami'il muslimin Allahumma asfil mardha minna wa min jami'il muslimin Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, sampailah kita pada ayat berikutnya, ayat 55, 56, 57 dan 58 dari surah Yunus yang isinya, yang bacaannya sudah dibacakan tadi. Adapun tarjamahnya dan tafsirnya adalah sebagai berikut. Pada ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala ketahuilah atau ingat-ingatlah, begitu kata Allah, yang dalam kamus biasa diterjemahkan ingatlah gitu. Ala ingatlah, atau bisa juga ketahuilah, inna sesungguhnya
lillahi kepunyaan Allah, milik Allah, bagi Allah, maksudnya milik Allah, ma apa saja yang fis samawati di langit, wal ardi dan di bumi. Ala ketahuilah, ingatlah, inna sesungguhnya wa'dallahi janji Allah itu hakun adalah benar. Walakinna akan tetapi aktsarohum kebanyakan mereka la ya'lamuna tidak mengetahui. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menuliskan dan menjelaskan ayat ini sebagai berikut. Imam Ibnu Katsir maksud saya. Tumben saya mendahulukan Ibnu Katsir ini ya. Apa ini, ada apa ini? Barangkali Imam Al-Baghawi tumben saya tidak mencantumkan apa kata Imam Al-Baghawi mengenai ayat ini. Sebentar kita lihat. Nah ini dia. Biasanya saya urut dari Imam Al-Baghawi baru yang lainnya. Ini tadi ayat 55 ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, rupanya Imam Al-Baghawi tidak memberi tafsir nih. Gak ada tafsirnya. Tumben. Karena ayat ini dipandang oleh Imam Al-Baghawi sudah jelas dan sudah ada ayat yang seperti ini lewat di depannya, barangkali begitu ya. Wallahu a'lam. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-54, Allah mengumumkan kepada manusia melalui Al-Qur'an, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang isi ayatnya seperti ini. Walau anna likulli nafsin dzalamat ma fil ard, dan kalau bahwasanya milik setiap orang yang zalim, milik seseorang yang zalim, semua, seandainya semua ma fis sama ma fil ardi, apa yang ada di bumi ini milik seorang yang zalim, milik seorang manusia yang zalim, laftadat bih, sungguh diri yang zalim atau manusia yang zalim tadi akan menebus dengannya, dengan apa yang dia miliki di muka bumi ini, untuk menebus dirinya dari azab Allah. Jadi setelah Allah menceritakan keadaan di akhirat bahwa nanti orang yang zalim itu dia rela mengorbankan apa saja untuk bebas dari hukuman Allah, dari azab Allah. Wa asarrun nadamata, dan mereka menyembunyikan penyesalan di hadapan pengikutnya, seolah-olah tidak ada apa-apa padahal ada penyesalan yang dalam diri mereka, yaitu lamma ra'awul azab, ketika mereka sudah melihat azab. Wa qudiya bainahum, dan diputuskanlah segala perkara di antara mereka manusia, antara yang zalim dan yang dizalimi, bil qisti, dengan adil keputusan itu, keputusan Allah. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Lalu Allah berfirman, kembali mengingatkan semua manusia supaya sadar bahwa manusia hidup di muka bumi ini cuma sebentar, dan milik manusia ini cuma sedikit. Tidak ada yang banyak yang dimiliki oleh manusia ini.
Seberapapun harta mereka, itu di hadapan Allah itu qalil, sedikit. Allah mengingatkan kepada semua manusia melalui ayat 55 ini, ala ketahuilah inna sesungguhnya lillah kepunyaan Allah lah ma apa saja yang fis samawati ada di langit yang banyak itu, yang ada 7 lapis itu tadi, wal ardi dan apa saja yang ada di bumi ini. Jadi Allah memberitahu kepada kita semua lewat ayat ini, segala yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah, bukan milik siapapun selain Allah. Harta kita juga milik Allah, bapak ibu kita juga milik Allah. Sehingga kalau bapak kita meninggal, seperti kemarin Ustadz Amir ditinggal oleh ayahnya, oleh bapaknya, dan saya tidak bisa melihat Pak Amir, saya minta maaf tidak bisa datang. Ya itu karena Allah maunya begitu. Kalau Allah sudah punya kemauan, sudah lewat di depannya ayatnya kan, atau tersebut dalam surat Yasin, idza aradallahu bisyai'in ayyakula kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, Allah tinggal bilang kun, jadilah, fayakun, maka pasti terjadilah apa yang Dia kehendaki. Jadi kita semuanya nanti juga bersama akan sama seperti ayahnya Ustadz Amir ini, kita semua tinggal antri. Kalau sudah dipanggil Allah, mau apa kamu? Kita mau mengandalkan apa di hadapan Allah? Sedangkan Allah sudah berfirman sejak kita masih hidup sekarang ini. Ala ketahuilah, hai manusia semuanya, innalillah, sesungguhnya kepunyaan Allah lah ma fis samawati wal ard, apa saja yang ada di langit dan bumi. Itu satu. Yang ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir diterangkan, yukhbiru ta'ala, sedang mengabarkan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, annahu bahwasanya Dia malikus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Wa anna, dan yang kedua, ya ayat yang kedua, ala kan begitu bunyinya, ketahuilah ya, lillahi ma fis samawati wal ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Ala ketahuilah atau ingat-ingatlah, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah adalah benar, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka manusia itu tidak mengetahui, tidak ngerti. Ini Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah sedang mengabarkan bahwa Dia adalah pemilik langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Wa anna, dan Allah memberitahu bahwasanya wa'dahu, janjinya, hakun, adalah benar, kainun, pasti terjadi, la mahalata, tidak bisa tidak. Jadi janji Allah itu pasti akan terjadi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, setiap kali kita membaca ayat Allah yang berisi janji Allah, kita berdoa, minta kepada Allah. Ya. Seperti ya yang bunyinya pakai janji Allah ini ada di dalam surat yang sering kita baca atau sering dibaca oleh Rasulullah SAW di setiap beliau bangun tidur di pagi hari. Biasakan bapak-bapak, ibu-ibu membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran nih, mulai dari ayat 190 kalau nggak salah. Nah ini, di sini kan ada ayat di belakang ibunya ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Ini Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, pemelihara kami, wa atina, dan berilah kepada kami, ma wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, ya, pada rasul-rasulmu, atas rasul-rasulmu, rasul-rasul engkau ya Allah. Jadi Rasulullah SAW sering bersabda, ya, menyatakan bahwa Allah itu begini. Ya, Allah itu akan memberi, innallaha yu'til mal ala may yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah akan memberikan harta kepada orang yang dia sukai atau dia cintai, dan kepada orang yang tidak dia sukai. Wala yu'til ilma aw wala yu'til iman aw kama qala Rasulullah SAW. Dan Allah tidak akan memberi iman, tidak akan memberi ilmu illa mayyuhibbu, kecuali kepada orang yang dia cintai. Jadi kalau harta, semua orang dikasih oleh Allah. Mau orang itu baik, disukai oleh Allah, atau orang itu jahat, dibenci oleh Allah, tetap dikasih. Karena Allah itu maha pengasih, maha pemurah. Tapi Allah tidak akan berikan ilmu ini, ilmu agama ini, ilmu Al-Quran ini, illa mayyuhibbu, kecuali kepada orang yang dia sukai, dia cintai. Jadi kalau kita diberi kepahaman dalam urusan agama, itu salah satu tanda kita disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Pertahankan itu. Jangan sampai Allah berpaling dari kita. Jangan sampai cinta Allah itu hilang kepada kita. Cinta Allah kepada kita jangan sampai hilang, dicabut, jangan sampai. Dan itu caranya ya dengan kita selalu ingat Dia. Tuh. Dan kalau sudah begitu, nanti Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita. Allah itu kalau berjanji pasti Dia penuhi. Ini doa orang yang beriman, orang yang bertakwa. Wala tuhzina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau ya Allah menghinakan kami di hari kiamat. Ya Allah, jangan sampai engkau menghinakan kami ya Allah. Walaupun kami sering jadi orang yang melakukan dosa, yang karena itu kami menjadi hina. Jangan engkau hinakan kami ya Allah di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau adalah tidak pernah menyelisihi janji yang sudah dijanjikan. Jadi Bapak, Ibu dan saudara sekalian, janji Allah itu pasti benar dan pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ini Ibnu Katsir berbicara sampai di sini saja. Kalau Imam Ibnu Jarir, beliau menuliskan begini, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ketahuilah, ingat-ingatlah, sungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, yaqulu ajalla dzikruhu, sedang berfirman Allah yang maha agung sebutannya. Ala, ketahuilah, lillahi ma fis, inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ya, ala inna, sesungguhnya, kata Imam Ibnu Jarir, ketahuilah sesungguhnya, kulla, setiap ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa kulla, dan setiap ma fil ardi, apa yang ada di bumi, min syai'in, dari segala sesuatu, dari sesuatu apapun, itu lillah, kepunyaan Allah, milkun, kepemilikannya. Jadi betul kata Allah. Kalau ada orang, Rasulullah SAW mengajari kita, kalau kita kena musibah atau Allah Ta'ala mengajari kita, ya, melalui Al-Quran yang sering dibaca juga oleh para imam-imam sholat, yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 kalau enggak salah, ya. Di sana Allah mengajari orang-orang beriman begini.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini loh kata Allah, sejak kita masih hidup di dunia ini, sekarang ini kita semua masih pada hidup, Allah sudah ngasih tahu kita dengan sumpahnya ini, walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami pasti menguji kalian semua wahai manusia, bisyai'in, dengan sesuatu ujian, minal khauf, berupa rasa takut, rasa khawatir, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsin, dan kekurangan, minal amwal, dari harta benda, kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan jiwa. Jiwanya dalam rumah ada berapa? Ada 5. Dikurangi Allah 1. Siapa yang dikurangi? Bapaknya. Bapaknya diambil oleh Allah. Ya, memang Allah pasti akan menguji manusia dengan ujian tadi, berupa ujian Allah kalau bukan berupa rasa takut, rasa khawatir, ya rasa lapar. Ya, atau kematian salah satu anggota keluarga, watsamarat, dan kekurangan buah-buahan. Ya, kekurangan hasil panen dari tanaman-tanaman yang berbuah itu, termasuk buah sawit. Kadangkala buah sawit akan dikurangi oleh Allah penghasilannya. Lalu Allah berpesan, wabashiris sabirin, wabashir, dan berilah kabar gembira, as-sabirin, kepada mereka yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Allah bilang orang yang sabar adalah alladzina, orang-orang yang idza, ketika asabathum, menimpa mereka, musibah, sesuatu yang menimpa. Apabila menimpa mereka sesuatu musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kita semua milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita semua, kami semua, ilaihi, kepadanya, raji'un, pasti kembali. Jadi Allah mengajari kita, yang kita miliki di dunia ini tidak selamanya kita miliki. Suatu ketika akan diambil oleh Allah, apapun wujudnya dia. Makanya ketika sesuatu itu masih kita miliki, masih ada pada kita, Allah masih memberikan kepada kita hak kepemilikan sementara, bukan selamanya. Kita pelihara baik-baik, dikasih anak, kita jaga anak kita baik-baik, kita didik anak kita semampu kita. Kita baikkan anak kita, jadikan dia anak yang saleh. Dikasih cucu, jadikan cucu kita cucu-cucu yang saleh. Gitu. Begitu juga ketika dikasih harta, jaga harta kita dengan baik. Bagaimana cara menjaga harta dengan baik? Disedekahkan. Loh, menjaga harta kok disedekahkan? Ya itulah filsafat Islam. Enggak mudeng sampean. Menjaga harta kok dengan sedekah itu bukan? Iya. Kalau kita punya harta enggak disedekahkan, nanti Allah akan hilangkan tuh harta sampean. Dalam sekejap bisa hilang. Sampean sayang-sayang, jangan sampai hilang, disimpan di mana? Disimpan di brankas. Banjir, brankasnya hilang, Pak. Wis. Atau gempa bumi masuk ke dalam tanah, hilang kayak hartanya Korun. Cara menjaga harta ya dengan sedekah. Mana qasal mal min sedekah, kata Rasulullah SAW. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidaklah berkurang harta itu dengan sebab sedekah. Tapi kalau tidak pernah sedekah, nanti akan dikurangi oleh Allah. Dengan cara apa? Dikurangi Allah untuk bayar dokter, untuk bayar obat. Nah, harusnya sampai simpan-simpan untuk bikin rumah, enggak bikin-bikin. Terus keluar terus untuk ngobatin anaknya.
A'udzubillah min syarri dzalik. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, kullama fis samawati wa kullama fil ardi min syai'in lillahi milkun. Kepunyaan Allah, kepemilikannya itu la syai'a fihi, tidak ada sesuatu pun padanya li ahadin, bagi seseorang, siwahu, selain Allah. Jadi sesuatu apapun, tidak ada sesuatu pun itu milik seseorang, tidak ada milik seseorang selain Allah, milik seorang pun selain Allah. Makanya Nabi mengatakan, yaqulul insan, manusia selalu mengatakan mali mali, hartaku hartaku, walaisa lahu min malihi, padahal tidak ada milik dia dari hartanya, illa ma akala, kecuali apa yang sudah dia makan, faafna, lalu habis. Wala bisa, dan apa yang sudah dia pakai, faabla, lalu lapuk, rusak. Terus yang berikutnya, wama tasoddaqo, dan apa yang sudah dia sedekahkan. Jadi milik seseorang, milik manusia itu adalah apa yang sudah dia sedekahkan. Jadi uang yang misalnya kita simpan ini bukan milik kita. Ketika kita sedekahkan kepada istri kita ngasih uang kepada istri, itu sedekah loh Pak. Sedekah itu. Walaupun dipandang dari sudut pandang lain, itu adalah kewajiban. Kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri. Cari duit itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Jangan salah. Cari duit itu menurut Islam itu kewajiban suami. Istri itu kewajibannya mendidik anaknya jadi anak yang soleh. Bukan jadi anak yang pintar, bukan. Kalau pintar itu enggak tentu soleh, belum tentu soleh. Tapi kalau soleh itu pasti pintar. Jadi kewajiban orang tua itu mencarikan nafkah. Setelah bapak mencari nafkah, dia sedekahkan kepada istri, dia kasih kepada istri, itu sedekah. Kasih kepada anak itu sedekah. Kasih kepada pembantu sedekah, kepada kakaknya, adiknya, saudaranya, kerabatnya, itu sedekah. Dan itulah harta dia sesungguhnya. Itu. Makanya benar dikata Ibnu Jarir ini. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Nih, yaqulu, Allah juga berfirman, falaisa, maka tidak ada lihadzal kafir, untuk orang yang kafir ini, orang yang kafir billahi kepada Allah ini, yauma idzin, di hari itu, syai'un, sesuatu apapun, yang yamlikuhu, dia bisa memilikinya, fayaftadi bihi, lalu dia akan menebus dirinya dengan hartanya tadi, dengan miliknya tadi, min adzabillah, dari adab Allah. Jadi Ibnu Jarir menghubungkan min adzabi rabbih dari min adzabi rabbih. Jadi ayat ini, ayat yang berbunyi ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Itu ini surat Yunus ini tadi yang sedang kita pelajari ini, ayat 55 ini, ya. Ini oleh Imam Ibnu Jarir dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya cerita tentang bahwa orang kafir nanti akan berusaha menebus diri dari azab Allah, dari hukuman Allah, supaya jangan dipenjara, jangan diadab oleh Allah, di penjaranya Allah yang namanya neraka. Mereka rela mengorbankan miliknya sepenuh bumi yang mereka miliki. Tapi Allah kasih tahu, ketahuilah, orang kafir, bagaimana kamu bisa menebus dirimu dengan hartamu, padahal kepunyaan Allah, semua yang ada di langit dan di bumi termasuk hartamu itu kepunyaan Allah. Ketika kamu mati, kamu enggak bawa kan hartamu, ditinggal semuanya. Bagaimana kamu menebus dirimu dengan azab, dengan hartamu dari azab Allah ini? Begitu cara Ibnu Jarir menerangkan ayat ini. Berbeda dengan Ibnu Katsir tadi. Ya. Wa innama, dan sesungguhnya al asya, segala sesuatu itu kulluha, semuanya, lilladzi ilaihi, kepunyaan yang kepadanya, iqabuhu, apa namanya, akhirnya, jadi kesudahannya. Jadi manusia bisa mengatakan ini milik saya, iya selama dia hidup saja.
Nanti kalau udah mati sudah bukan miliknya, itu milik ahli warisnya, milik anak-anaknya, jadi rebutan anak-anaknya. Lalu Ibnu Jarir mengatakan walau kanat, dan kalau adalah lahu kepunyaan dia al asya segala sesuatu, kepunyaan orang kafir segala sesuatu yang ada di bumi ini, allati hiya fil ardi, yang dia sekarang ini di bumi memang milik dia. Tsumaftada bima, kemudian dia berusaha menebus diri dengan apa yang dengan apa yang dia miliki di bumi ini, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima dari dia tebusan dia itu. Tidak akan diterima tebusan orang kafir dengan apapun yang dia miliki. Badalan sebagai pengganti min azabihi, dari azabnya. Fayusrafu biha, lalu diserahkan dengannya anhu, dari dia, al azabu, azab itu. Lalu dipalingkan dari dia dengannya, dengan harta miliknya. Dia berharap akan dipalingkan anhu, dari dirinya, al azab, azab Allah tadi. Fa kaifa, maka bagaimana bisa terjadi yang seperti itu? Wa huwa, sedangkan dia Allah itu, sedangkan dia orang kafir tadi, la syai'alahu, tidak ada sesuatu pun milik dia yang yaftadi bihi minhu, dia bisa menebus dirinya dengan harta tadi dari Allah, dari hadapan Allah. Wa qad haqqa alaihi adzabullah, padahal sudah pasti akan menimpa kepada dia azab Allah. Nah, ini kata Ibnu Jarir begitu, dihubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Yaqulullahu jalla wa thana'u, berfirmanlah Allah yang maha agung sebutannya, sanjungannya, alau inna wa'dallahi haqqa, ketahuilah sesungguhnya janji Allah adalah benar. Apa maksudnya kalimat ini kata Ibnu Jarir? Yakni ketahuilah, yaitu anna azabahu, janji Allah itu adalah anna azabahu, bahwa azab Allah, alladzi au'adahu, yang Allah telah menjanjikan, haulai kepada mereka al-musyrikin, orang-orang musyrik, ala kufrihim, atas kekafiran mereka, hakun, adalah benar. Jadi sesungguhnya janji Allah adalah benar, yakni janji Allah bahwa Allah akan mengazab orang kafir, orang musyrik, itu benar adanya. Itu. Fala alaihim, maka tidak ada atas mereka, alla yastajilu bih, bahwasanya mereka bisa minta disegerakan dengan azab itu. Fa innahu bihim waqi'un, karena sungguhnya dia kepada mereka pasti terjadi, la syakka, tidak ada keraguan bahwa orang musyrik, orang kafir akan diazab oleh Allah. Itu janji Allah yang benar. Sebaliknya janji Allah kepada orang beriman, ya, janji Allah kepada orang beriman itu kan Allah akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surganya. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, pakai fi'il mudhari Allah memakainya. Wa man, dan siapa saja yang yuti'illah, selalu mentaati Allah, yuti, sekarang dan besok tetap taat, mentaati Allah, wa rasulahu, dan mentaati rasulnya, yudkhilhu jannatin, dia Allah sendiri yang akan memasukkan siapa? Memasukkan man yuti'illah wa rasulah tadi, orang yang selalu taat kepada Allah dan rasulnya. Masukkan kemana? Ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar khalidan fiha. Itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai surga, dia kekal di dalamnya. Itu janji Allah pada orang yang beriman, yang taat pada Allah dan rasulnya. Sebaliknya, ya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah, dan siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tidak mau nurut sama Allah dan Rasulnya, disuruh beriman malah pilih kafir, disuruh taat malah durhaka, wa yata'adda hududah, dan dia menerjang batas-batas Allah, yudkhilhu naron, Allah sendiri yang akan memasukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, dia kekal di neraka. Ini janji Allah itu semua akan terjadi, hakun. Walakinna, akan tetapi, aktsarohum, kebanyakan mereka manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui.
Kata Ibnu Jarir, yaqulu Allah beriman walakin akan tapi aktsara kebanyakan haula ilmu musyrikin, mereka orang-orang musyrik itu la ya'lamuna, mereka tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Haqiqata wuqu' idzalika bihim, hakikat kejadian itu kepada mereka. Kejadian azab Allah akan menimpa mereka itu mereka enggak paham secara hakiki. Secara hakikat enggak ngerti. Itu fahum, maka mereka min ajli jahlihim, dari sebab kebodohan mereka bihi kepadanya, mukadzibun, mereka menjadi orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran. Jadi adanya manusia yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada Al-Quran ini itu karena kebodohan mereka. Makanya orang-orang yang tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti agama, itu Allah bilang orang bodoh, as-sufaha, orang-orang jahil. Nah kita jangan jadi orang jahil, ya, jangan jadi orang bodoh. Jadilah kita orang yang pintar. Bagaimana caranya? Ya kita kaji Al-Quran ini sungguh-sungguh. Kita pelajari Al-Quran sungguh-sungguh, lalu kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita hidup menjalani Al-Quran. Itu tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Dan Al-Quran masih banyak ayatnya Pak, Bu, yang belum selesai kita pelajari. Ya, maka saya berusaha untuk cepat juga nggak bisa-bisa juga. Masya Allah. Kalau saya cepat kan nanti saya nggak dapat ilmu. Sampai dapat ilmu aku nggak dapat. Nah, saya harus baca dulu, banyak baca dulu, supaya saya dapat tambahan ilmu, kesempatan. Karena mau nggak baca tuh tertarik loh. Ini tafsir bagus. Loh, ini tafsir bagus. Ini tafsir bagus. Hanya aku mau tulis semuanya. Kalau mau ringkas ya bisa saja. 3 bulan selesai Al-Quran ini, tapi opnam. Mondok di sini sampean di masjid ini, nggak boleh pulang. Nanti dimasakin orang lain. 3 bulan selesai. 30 juz. Tapi orang mudeng apa-apa, kecuali terjemah aja. Terjemah sama tafsir ringkas. Tafsir mendalam tidak akan mungkin. Ibnu Katsir mempelajari Al-Quran, bikin tafsirnya ini puluhan tahun nih. Kitab tafsir yang beliau tulis itu puluhan tahun baru selesai. Dan rujukannya, daftar kepustakaannya 200 kitab lebih yang beliau baca untuk menulis kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Masya Allah. Jadi nggak ada apa-apanya Pak ahli tafsir yang ada sekarang ini. Makanya kita jangan sombong, jangan merendahkan Ibnu Katsir, walaupun beliau dalam kitab tafsirnya seringkali menuliskan hadis-hadis yang dhaif juga. Beliau tulis untuk diketahui oleh orang banyak, tapi beliau jelaskan ini hadis sanadnya dhaif, ini hadis sanadnya nggak kuat. Begitu beliau. Sebagai ilmuwan memang harus begitu. Objektif, apa adanya ilmu itu disampaikan lalu dijelaskan. Nah, tinggal pemirsa, pendengar, pembaca kitab beliau itu memilih sendiri. Oh, saya pilih yang hadis yang sahih saja. Tuh, begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Masih banyak kita, dan kita akan ketemu lagi insyaallah tentang Al-Qur'an ini pada kesempatan yang akan datang ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.